Pemerintah yang baik, yang anggarannya, yang struktur kementeriannya, yang menterinya tidak sibuk mikirin prospek dirinya, tidak sibuk kampanye, tidak sibuk masang baliho, tapi lebih fokus mendelivery program. Negara hadir bukan semata urusan menjadi penjaga ideologi atau menjadi penjaga masa lalu, tapi betul-betul mendelivery welfare state, negara kesejahteraan. Makanya rata-rata negara maju itu 15 sampai 17 kementerian saja. Di Kanada kami pernah dialog, itu 3 kementerian dijadikan satu. Kementerian Energi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Bayangkan, 3 kementerian besar ini cuma ada 1 menteri. Dan nggak ada wakil menteri. Karena menteri ini betul-betul memiliki otoritas dan kepercayaan. Karena mereka betul-betul jelas apa yang mau ditarget, berapa kilowatt, megawatt, ataupun berapa energi yang harus disediakan untuk dengan energi terbarukan, berapa jalan yang harus dirawat, berapa tanah yang harus dijaga, semuanya clear and clean. Nah, karena itu kata kuncinya satu negara maju ketika memiliki good governance. Good governance ini akan sangat terkait dengan performance dari pemerintah. Pemerintah yang baik, yang anggarannya, yang struktur kementeriannya, yang menterinya tidak sibuk mikirin prospek dirinya, tidak sibuk kampanye, tidak sibuk masang baliho, tapi lebih fokus mendelivery program. Dan kenapa tadi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tanah, dan Kementerian Energi dijadikan satu? Karena semuanya sangat terkait. Untuk pekerjaan umum dia perlu energi, untuk energi dia perlu tanah, untuk tanah dia dijadikan dasar bagi semua keperluan. Sehingga betul-betul terjaga. Pembangunan itu tidak bisa sembarangan. Dia cluster by cluster. Dan koordinasinya mudah karena dalam satu rumpun kementerian. Kita antar kementerian satu masalah, antar direktorat jenderal bisa masalah lain ketika ego muncul. Nah, karena itu ide ataupun aksi Pak Jokowi yang basisnya memang ada ya. Mereka punya peraturan pemerintah tahun 2019 kemarin, turunannya Perpres. Sekarang kemarin Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Pan-RB, Wakil Menteri Kemendikbud-Ristek, sekarang Wakil Menteri Kemendagri. Semuanya belum keisi nih, sudah 4. Mungkin dalam waktu dekat akan ada Wakil Menteri, jadi gemuk. Sangat bertentangan dengan kredo prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu prinsipnya miskin struktur, kaya fungsi. Strukturnya tidak banyak, fungsinya aja dibanyakin. Otoritasnya diberikan, kepercayaan diberikan, sehingga betul-betul bayangkan teman-teman sekalian. Kalau kita punya presiden, cuma punya 17 menteri, ya, betul-betul menteri itu ramping. Anggaran buat kementerian, namanya overhead cost itu. Bahkan di New Zealand, menteri dalam negeri itu digabungkan dengan beberapa kementerian, cuma dia punya gedung pemerintahan 30 tingkat, bawahnya itu mall, atasnya itu perkantoran. Nah, kementeriannya cuma di lantai 12 sampai lantai 17 saja. Dan itu yang lain uangnya masuk terus buat pemerintah. Jadi sangat sedih kalau kita punya kementeriannya sedikit, asal tadi ASN-nya betul-betul qualified.